Halo Sobat Caranesia, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi di channel Caranesia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan para petani pemula maupun yang udah pengalaman, yaitu bibit porang dari umbi itu bagus nggak sih? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Yuk kita bahas satu persatu, santai aja ya, sambil ngopi juga boleh. Oke, kita mulai dari kelebihan bibit porang dari umbi dulu ya. Jadi, porang ini bisa dikembangbiakan dari 3 cara. Lewat biji, lewat katak atau bulbil, dan lewat umbi. Nah, bibit dari umbi ini punya beberapa keunggulan yang bikin banyak petani lebih tertarik. Walau harganya agak tinggi guys. Yang pertama, pertumbuhan lebih cepat. Karena umbi udah punya cadangan makanan sendiri, dia bisa langsung tumbuh tanpa perlu berjuang dari nol kayak biji. Ini ibaratnya kita kasih start lebih awal buat tanamannya. Kedua, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Bibit umbi biasanya udah lebih kuat guys, apalagi kalau umbinya sehat dan berasal dari indukan yang berkualitas. Jadi ketika ditanam di lahan, dia bisa lebih cepat adaptasi. Ketiga, persentase hidupnya tinggi. Ini penting banget nih, apalagi kalau kamu tanam porang dalam skala besar. Bibit dari umbi biasanya punya tingkat keberhasilan tumbuh di atas 90%, asal penanamannya tepat. Keempat, bisa panen lebih cepat. Karena pertumbuhannya udah unggul dari awal, umumnya bibit dari umbi bisa dipanen lebih dulu dibandingkan bibit dari biji atau katak. Cocok banget buat kamu yang pengen hasil lebih cepat. Nah, meskipun terlihat menjanjikan, bibit dari umbi juga punya beberapa kekurangan yang perlu kamu pertimbangkan guys. Karena seperti kata pepatah, nggak ada tanaman yang sempurna. Yang pertama nih, harganya relatif mahal. Ya, ini yang paling sering dikeluhkan. Bibit umbi bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan bibit katak atau biji. Apalagi kalau kamu butuh dalam jumlah banyak, siap-siap deh anggaran membengkak. Kedua, rentan busuk kalau penyimpanannya salah. Umbi itu sensitif terhadap kelembapan. Kalau disimpan di tempat yang lembab atau terlalu panas, bisa cepat busuk sebelum sempat ditanam. Jadi harus benar-benar dijaga penyimpanan dan pengemasannya. Ketiga, berat dan susah didistribusi. Kalau kamu beli dari luar kota atau kirim ke tempat lain, ongkos kirimnya bisa mahal karena berat. Beda dengan katak atau biji yang kecil dan ringan. Umbi butuh penanganan khusus saat dikirim. Keempat, jumlah terbatas. Umbi hanya bisa didapat dari porang yang sudah tua atau dipanen. Jadi, produksinya nggak bisa sebanyak katak yang keluar tiap musim. Kadang stoknya terbatas dan rebutan, terutama pas musim tanam. Nah, itu dia Sobat Caranesia, pembahasan lengkap tentang kelebihan dan kekurangan bibit porang dari umbi. Intinya, kalau kamu cari yang cepat tumbuh, tahan banting, dan hasilnya bisa panen lebih awal, ya bibit umbi ini memang juara guys. Tapi ya itu tadi ya, harganya nggak murah dan butuh penanganan lebih hati-hati. Jadi pilihan kembali ke kamu, mau pakai bibit umbi, katak, atau biji, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu punya pengalaman menanam porang, share dong di kolom komentar, kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga tanamannya tumbuh subur dan hasil panennya melimpah.